warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Syanur Alina dengan NIM 0448902224 dari mahasiswa Agribisnis Pertanian UPPJJ Semarang. Di sini saya melakukan praktek unit 1, budidaya tanaman pangan utama. Di sini saya praktek bukan cuma 1 hari ya teman-teman, karena persiapan lahan untuk menanam padinya tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Untuk praktiknya kita lanjutkan besok saja ya teman-teman. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu pekerja petani karena yang punya sedang berhalangan untuk hadir. Bapak izin bertanya, apa jenis varietas yang Bapak tanam pada lahan Bapak ini? Yang saya tanam sekarang ini jenisnya bibit 32. Jenis bibit 32. Terus Bapak memperoleh bibit ini dari mana, Pak? Dari toko pertanian. Perlakuan Bapak kepada benih sebelum ditanam itu apa saja, Pak? Ya, caranya itu ya direndam di dalam air. Ya kira-kira 2 hari, lalu ditos di dalam karung, baru nanti ditunggu 2 hari lagi baru ditabur di lahan tempat bibit. Udahlah itu. Kalau pelakuan sebelum ditanami, misal dibajak niku berapa hari sebelumnya? Sebelum tanam, Pak? Dibajak. Kalau dibajak ya kira-kira ya 1 hari lah sudah ditanami kalau sudah dibajak. Kalau pemupukan sebelum tanam itu ada apa? Ya kalau dipupuk itu ya kira-kira ya sudah umur 1 minggu lah, 7 hari. Berarti setelah penanaman. Setelah penanaman. Terus pupuk apa yang Bapak gunakan dalam lahan? Yang biasanya ya digunakan itu biasanya urea. Untuk masalah pembuatan bedengan, Pak, bagaimana langkah-langkah dalam membuat bedengan dalam sawah Bapak? Kalau membuat bedengan itu ya pada umumnya ya 2 meter lebar. Soal panjang itu panjangnya tanahnya, Tergantung lahannya. ya tergantung lahan. Terus apa komoditas padi yang Bapak pilih? Apakah termasuk tada hujan atau menggunakan siji untuk masalah pengairannya? Kalau masalah pengairan umumnya kalau di sini itu air dari waduk Nembong, istilahnya banyu gilir, air gilir. Terus untuk jarak tanaman kira-kira berapa cm? Pada umumnya kalau di tanah ini kira-kira 20 cm lah. Terus untuk kerapatan sebar benihnya, Pak? Di tiap lubang. Kalau buat bibitnya yaitu ya itulah ditabur, sudah diproses. Sekian wawancara hari ini untuk tugas unit 1 pada mata kuliah tanaman pangan utama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perlakuan pada lahan setelah ditanami, yaitu dengan membakar sisa-sisa dari jerami. Setelah itu dilakukan pencangkulan pada pinggir-pinggir lahan sawah. Sawah digenangi dengan air agar membantu pembusukan pada sisa-sisa panen. Ini penting dilakukan, jika tidak dilakukan maka padi yang akan ditanam di sini tidak bisa tumbuh dengan baik, bahkan mati. Penggenangan ini dilakukan selama 1 minggu sampai lahan benar-benar siap untuk ditanami.
Proses selanjutnya yaitu pentraktoran atau pembajakan. Hal ini dilakukan agar tanah dalam sawah dapat gembur dan siap untuk ditanami. Ini adalah traktor yang digunakan petani untuk membajak sawah tersebut. Traktor tersebut memudahkan para petani untuk membajak sawah sebelum ditanami, agar lahan sawah menjadi gembur dan mudah untuk ditanami. Ini merupakan foto lahan yang sudah siap untuk ditanami, yang sebelumnya sudah ditraktor dan didiamkan selama 5 hari sebelum proses penanaman. Ini adalah bibit yang digunakan dalam tanam padi kali ini yang didapat dari toko pertanian setempat. Untuk varietas padi yang digunakan adalah varietas padi jenis P.32. Untuk pelakuan benih sebelum ditanam adalah dengan merendam benih tersebut di dalam air selama 2 hari, lalu ditos di dalam karung atau diangkat dipindahkan ke dalam karung agar lembab selama 2 hari. Selanjutnya dilakukan penaburan benih dalam lahan yang sudah disiapkan untuk pembenihan. Langkah selanjutnya merupakan proses penyemaian. Proses penyemaian dilakukan selama 25 hari sebelum masa tanam. Usahakan tempat penyemaian benih pada padi berdekatan dengan lokasi tanam agar pemindahan benih tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan benih tetap segar. Apabila benih sudah siap tanam, maka benih selanjutnya ditanam pada lahan sawah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini adalah foto lahan yang sudah ditanami padi secara keseluruhan. Ini adalah foto padi yang kurang lebih berumur sekitar 1 bulan. Apabila bulir padi sudah mulai muncul dan mulai berwarna kekuningan, maka selanjutnya dilakukan pemanenan. Secara umum, padi yang bagus dapat dipanen setelah berusia 3 bulan sejak proses penanaman. Panen padi dilakukan dengan cara memotong 5-10 cm di atas permukaan tanah menggunakan sabit. Setelah semua padi terpotong, kumpulkan tumpukan-tumpukan kecil tersebut ke dekat terpal yang telah digelar. Pemisahan padi dilakukan dengan mesin lalu disaring agar bulir dapat terpisah dari kotoran seperti daun. Langkah selanjutnya adalah dengan menjemur padi tersebut lalu menyelap gabah padi tersebut dengan bantuan mesin sehingga dapat berubah menjadi bulir beras yang selanjutnya dijual dan digunakan sebagai bahan makanan.